Pemirsa, kekerasan di jalan raya kini semakin sering terjadi. Ada pengendara taksi online dianiaya bahkan diancam dengan senjata. Ada pula pengendara yang mengalami kekerasan bahkan mobilnya ditabrak oleh pengendara yang arogan. Kasus ini menjadi sorotan setelah sempat viral di media sosial. Sikap arogansi dan kekerasan terhadap sesama pengendara sering ditemukan di jalan raya. Kenapa fenomena ini terjadi? Laporan khas Vloganza kali ini akan membahas hal ini bersama rekan kami, Camar Haida dan juru kamera Abdul Rosyid. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Kasus yang terkait dengan perilaku kekerasan dan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga di jalan raya kini semakin kerap terjadi. Kasus yang sempat menghebohkan dan viral belakangan ini adalah aksi koboi jalanan yang dilakukan oleh seorang pengendara mobil di Jalan Totomang, Jakarta. Tak hanya berlaku arogan, sang pengendara yang mengendarai sebuah mobil dengan plat nomor kepolisian ini melakukan pemukulan dan juga pengancaman dengan menggunakan senjata kepada pengendara lain. Peristiwa semacam ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, di kawasan Jalan Senopati, seorang pengendara taksi online juga mendapatkan perlakuan kasar. Bahkan kendaraannya ditabrak oleh pengendara yang mengamuk di jalan karena mendapatkan teguran karena melawan arus lalu lintas. Sejumlah insiden kekerasan di jalan raya kini makin kerap terjadi. Fenomena dalam studi psikologis disebut dengan kemarahan di jalan atau road rage. Bisa dipicu oleh berbagai faktor. Selain karena faktor individu pelakunya, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti stres, emosi yang buruk, hingga dengan kondisi lalu lintas yang macet dan lain-lain. Pada beberapa waktu terakhir saja, ada beberapa peristiwa aksi kekerasan di jalan. Banyaknya kasus serupa menimbulkan pertanyaan, apakah ada kesalahan dalam sistem perlalu lintasan yang mungkin meningkatkan ambang stres, bahkan depresi. Sejumlah faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi diantaranya adalah kemacetan lalu lintas yang parah, kemudian juga aturan lalu lintas yang tidak konsisten, berkaitan dengan infrastruktur yang tidak memadai, hingga kepada faktor emosional dari para pengendara. Lantas mengapa ya fenomena kekerasan di jalan raya kerap terjadi khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta? Langsung kita tanyakan ke ahlinya. Sebenarnya itu terjadinya itu di kota-kota. Kalau di kota-kota besar yang kecenderungannya memang banyak stimulus-stimulus yang memicu orang menjadi mudah marah. Misalnya macet, atau orang di depannya ini slow motion ya, terlalu pelan, atau misalnya ugal-ugalan itu juga bisa memacu. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Mungkin sisinya secara personal dia memang punya kecenderungan mudah marah, atau secara personal dia memang lemah gitu ya, regulasi apa yang terjadi padanya sehingga mudah sekali melampiaskan kemarahannya di jalan. Itu. Jadi ada faktor personal, ada faktor yang lingkungan tadi. Perilaku kita itu memang interplay ya antar faktor personal sama lingkungan, itu udah pasti. Jadi apa yang terjadi di lingkungan kita, misalnya tadi kita banyak nih kasus-kasus yang ada dalam tanda kutip perlakuan yang tidak sama, itu pasti akan berpengaruh juga dengan persepsi orang mematuhi aturan-aturan di jalan raya. Betapa inkonsistensi pelanggaran yang hukumannya itu nggak sama antara satu orang dengan yang lain. Padahal kalau kita bicara aturannya, undang-undangnya sama kan? Undang-undang lalu lintas sama. Kemudian aturan-aturan lain yang menjadikan dasar pijakan hukuman juga sama. Tapi kenapa nggak sama hukuman antara satu orang dengan yang lain? Kita semua punya andil yang sama untuk sama-sama menegakkan aturan dan hukum ya. Yang paling mungkin kita lakukan adalah yang ke diri sendiri ya. Jadi diri sendiri memang kalau banyak riset tuh intervensi tentang regulasi emosi. Pertama tentunya kita perlu ngajarin mengenal emosi. Kalau anak-anak kecil di Indonesia ya, kalau saya cermati ya, itu memang tidak ada
hal yang memang mengajarkan emosi itu dari kecil gitu ya. Emosi seakan-akan nanti juga ngerti sendiri, nanti juga paham sendiri, padahal sebenarnya itu juga penting. Orang bisa mengenal emosi orang lain, sebelumnya tentunya mengenal emosi sendiri gitu ya. Kalau dia sudah mengenal emosinya sendiri, dia cenderung akan bisa memahami emosi orang lain. Nah, setelah mengenali emosi sendiri maupun orang lain, dia juga perlu meregulasi emosinya. Caranya gimana? Dia harus dibiasakan tahu sebenarnya trigger-trigger apa dalam keseharian dia yang memancing emosi marah dia. Kalau dia sudah bisa tahu hal-hal yang memang menjadi trigger kalau emosinya menjadi marah, gimana caranya untuk mengatasi itu tentunya di jalan dia nggak akan marah yang tanpa kontrol seperti yang kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat terkait sanksi memang perlu konsisten ya. Konsisten untuk semua kasus yang serupa, konsisten di berbagai tempat, dan juga konsisten untuk menumbuhkan efek dampak yang baik ya untuk jera dan tidak melakukan itu. Ya, yang pertama tentunya penegakan hukum yang konsisten ya. Jadi bagaimana itu bisa di semua lini, termasuk di jalan raya, menurut saya itu penting. Kita lihat negara lain kenapa tidak ada pelanggaran? Karena konsisten dalam penegakan hukum. Di Taiwan itu jalan tolnya itu memang jelas gitu, ada sensor yang kita tahu kecepatannya dan itu konsisten. Ketika kita di atas 100 yang aturannya maksimal 100 km per jam, beda satu aja dia langsung kena yang kayak tilang elektronik. Nah di kita saya pikir itu belum dilaksanakan gitu ya. Memang ada wacananya itu, tapi saya mendukung dari kepolisian dan yang ada di Indonesia ini untuk bisa menegakkan itu. Lantas bagaimanakah tanggapan masyarakat melihat akhir-akhir ini banyak sekali kekerasan yang terjadi di jalan? Kita cari tahu. Dari kami sebaiknya ditindak tegas biar ada rasa jera lah terhadap pelaku, itu aja sih kalau dari kami. Baik, itu biasanya penyebabnya menurut Mas apa sih Mas? Kenapa banyak terjadi arogansi di jalan? Apakah karena hukumnya yang kurang ketat atau masyarakatnya yang kurang teredukasi apa gimana Mas? Iya kayaknya hukumnya yang kurang tegas kayaknya, jadi menganggap remeh lah pelaku-pelaku itu gitu. Oke, apa sih Mas yang perlu diperbaiki Mas? Ya kalau dari kami sih sebaiknya lebih tegas hukumnya ditegakkan gitu aja. Tergantung prihatin sama yang korban sih Bang. Kalau yang ya korban ya habis apa yang terjadi kemarin Kasihan ya. kasihan juga ya, dipukulin diinin ya benar. Tapi buat pelaku nih Bang, pengennya tuh diusut tuntas aja atau nggak apa-apa gitu? Kan banyak yang viral terus minta maaf habis itu beres gitu Bang. Yang enak sih diusut sampai tuntas itu, biar pelajaran dia juga gitu kan. Ke jalur hukum. Ya jalur hukum ya benar. Oke. Bang, tapi kalau misalnya Abang melihat sendiri apa sih penyebab orang-orang tuh di jalan emosian tuh apa sih Bang? Ya, satu ya itu kali mungkin dia lelah, capek, pusing juga kali mau jalan macet gitu kan. Nah, harapannya apa Bang ke depannya Bang dari kekerasan di jalan? ya harapan nanti bisa sabar aja lagi lah ya, sama kita di jalan gitu kan. Bareng-bareng ya Bang ya? Lebih sabar aja dah. Kalau itu sih kan udah di jalan udah arogansi ya Mas ya. Jadi kalau bisa sih diproses biar ada efek jera gitu. Jangan cuma pakai materai terus damai gitu kan juga. Jadi nanti kalau nggak ada efek jera ya begitu. Jadi nanti berulang lagi gitu. Paling Tapi gitu Bapak aja. selaku pengendara merasa was-was juga nggak sih Pak sekarang? Kadang sih iya ya, apalagi kalau ada yang sirine yang ya maksa-maksa minta jalan lah gitu kan, kita juga kan sama-sama palsu ya Pak ya? pengguna jalan, jadi kan kita juga susah bedain antara aparat yang asli, yang urgensi sama yang enggak gitu. Baik, harapannya apa sih Pak? Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah atau juga pihak aparat? Apakah penegakan yang lebih tepat lagi? Gimana? Mungkin dari instansi terkait ini kali ya, lebih sering ada razia untuk plat nomor yang aspal itu, yang asli ya, yang suka dipakai disalahgunakan itu gitu. Oke, baik. Iya. Harapannya apa sih Pak? Dan sebetulnya penyebabnya orang emosi di jalan itu apa sih Pak? Ya karena kan Jakarta juga padat ya, lalu lintas semua juga pengen buru-buru sampai, semua juga mungkin ada pressure dari pekerjaan, dari kebutuhan akan kecepatan sampai lokasi, mungkin itu sih, itu aja. Oke, baik. Perilaku kita dalam berlalu lintas boleh jadi mencerminkan karakter kita sebagai bangsa.
Jika kita tertib mematuhi hukum dan juga berlalu lintas, hal ini menggambarkan karakter kita sebagai warga negara yang baik di sebuah negara yang tertib hukum. Sebaliknya, saat banyak kasus kekerasan dan pelanggaran hukum terjadi di jalan raya, boleh jadi ini mengindikasikan ada persoalan besar ketertiban hukum dan karakter kita sebagai bangsa. Saya Camar Henda bersama dengan juru kamera Abdul Roshid. Sampai jumpa di Vloganza pekan depan.